CC coming. I just keep elevating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasria Ainun. Saya dari kampus Tia Tridharma Nusantara. Saya kelas AKC 1, NIM saya 1912052. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ada 3 materi. Yang pertama akuntansi manajemen sektor publik, yang kedua penganggaran sektor publik, dan yang ketiga laporan keuangan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertama, yang dimana ada akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, teknik, dan melibatkan aspek operasional. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi sebagai yang sifatnya rutin atau ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Adapun akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian efektif pula. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Adapun proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan 2 sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Adapun peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: pertama, perencanaan strategi pemberian informasi biaya penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan atau cost of service, dan penentuan tarif pelayanan charging for service, penilaian kerja. Adapun perencanaan strategi akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, mana manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung organisasi strategi. Pemberian informasi biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya input, biaya output, dan biaya proses. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding, cost recording, cost analyzing, strategi cost reduction, dan cost reporting. Cost finding. Pada tahap ini, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa layanan. Cost recording. Pada tahap ini dilakukan adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Strategi cost reduction tahap ini adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Cost reporting. Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam internal reporting, kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Penilaian investasi akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Penilaian investasi pada organisasi sektor publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Adapun penentuan cost of service dan charging for service dan charging tentukan agar pemerintah mengikatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan membesarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen sektor publik. Adapun penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian.
Ini untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu penganggaran sektor publik. Adapun konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik. Yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, yang ketiga aspek akuntabilitas. Adapun pengertian anggaran. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan pertama beberapa biaya atas rencana yang telah dibuat, yang kedua berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Adapun fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi yang utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat motivasi, dan alat. Adapun proses penyusunan anggaran sektor publik APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR, memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang dirancangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Adapun prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintah. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan anggaran, yang kedua tahap ratifikasi, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat tahap laporan dan evaluasi. Tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelumnya menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu. Hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Tahap ratifikasi. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup berat. Pimpinan eksekutif untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship dan collection holding yang memadai. Tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Adapun tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Kemudian materi ketiga, laporan keuangan sektor publik. Adapun teori sektor publik, teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, atau the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk mengoreksi the ability to predict. Ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Adapun objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Adapun daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat dibandingkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Adapun materialitas. Suatu informasi dianggap menjadi material bila mempengaruhi keputusan yang berbeda. Laporan keuangan sektor publik selaras dengan PP 105 dan Kemendagri nomor 29 tahun 2002 dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntan Sektor Publik serta berbasis. Adapun tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ekonomis dalam penyajian laporan.
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Siklus akuntansi sistematika, pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi meliputi hal-hal yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas, dan pencatatannya memerlukan data atau bukti atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Bukti transaksi. Bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut. Kas piutang, penagihan, register penagihan. Adapun neraca awal berisi saldo rekening aktiva dan pasiva yang berasal dari periode sebelumnya. Bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya, maka neraca awal disusun. Daftar saldo merupakan daftar rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu. Format daftar saldo antar dinas atau instansi dengan format daftar saldo bagian keuangan Pemkop atau Pemkap adalah berbeda. Kertas kerja merupakan kolom-kolom yang telah digunakan dalam proses akuntansi sektor publik. Secara manual, kertas kerja ini dibedakan antara laporan triwulan dan laporan tahunan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan atau penerimaan dan belanja atau biaya. Jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi atau menghilangkan saldo semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. Dilakukan dengan cara mendebit rekening timbal balik yang bersaldo debit. Adapun laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Jurnal penutup merupakan langkah terakhir yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi yang setelah laporan keuangan selesai disusun dan dilakukan hanya pada akhir periode anggaran. Jurnal penutup ini untuk mengeluarkan rekening pendapatan atau penerimaan dan rekening biaya atau belanja sehingga untuk periode anggaran berikutnya kala siap kembali menerima data. Bentuk-bentuk laporan lab keuangan organisasi sektor publik. Format laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya adalah nota perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca. Cukup itu dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penjelasan bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Yang pertama, nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang diselenggarakan dalam APBN atau APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN atau APBD di akhir periode. Yang kedua, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, pemisahannya dilakukan 2 kali, sebab pemisahannya masih mewajibkan untuk menentukan dan melaporkan jumlah yang sama untuk arus kas, neto, dan aktivitas operasi secara tidak langsung. Yang ketiga, laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Pada laporan ini mirip dengan laporan rugi laba pada entitas bisnis. Laporan surplus atau defisit menggambarkan kinerja keuangan pada orang sektor publik ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode, kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Yang kelima, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan atau neraca saling
sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.